You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Ernafat. Mohon maaf ya buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang sudah subscribe. Mungkin akhir-akhir ini saya jarang untuk update atau upload video-video atau konten-konten saya yang terbaru ya. Karena satu dari lain hal, kesibukan saya dengan pekerjaan. Jadi palingan satu hari itu 2 atau 3 kali war aja baru saya keluar lagi, 2 atau 3 kali war saya keluar lagi. Makanya nggak sempat-sempatnya saya bikin konten ya. Ini coba lihat, ini 2 kali war. Terus ini 2 juga. Terus yang mana lagi? Nah ini 1, 2, 3 kali war, 4 ya. Ini jadi nggak banyak-banyak, beda-beda hari, satu hari palingan 2 atau 3 gitu. Jadi gitu ya, buat teman-teman, sahabat-sahabatku, permintaan untuk membuat konten mengenai pasukan biru atau konfederasi itu bukannya saya nggak mau buat, tapi saya kan fokusnya di pasukan merah atau resistensi. Jadi buat teman-teman yang permintaannya saya buat konten pasukan biru, bisa sih bisa. Ini profil saya yang kedua ya. Nah, ini pasukan biru udah level 12, 63% dari untuk 63%. Terus kemudian turnamennya 18, terus perang dunia 91. Jadi saya kurang fokus di pasukan biru. Saya fokusnya di pasukan merah. Karena kenapa saya nggak mau buat di kontennya untuk pasukan biru? Karena apa? Nanti percuma saya fokusnya di pasukan merah, terus saya buka rahasia mengenai kekuatan atau kelemahan dari pasukan merah kan percuma. Nanti banyak yang tahu kelemahan dari pasukan merah apa, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau kelebihan sih nggak masalah, karena kelebihan saya mau berbagi sama teman-teman yang udah subscribe, yang suka main Art of War 3 atau AoW 3 ini. Saya nggak simpan, nggak sembunyi-sembunyi atau nggak main rahasia-rahasia. Malahan saya lebih senang berbagi mengenai apa keunggulan dari pasukan resistensi. Jadi keunggulan pasukan resistensi ini ada keunggulannya. Keunggulannya tuh di kalau resistensi ini keunggulannya di infanteri, terus armadillo, porcupine. Ini untuk pasukan darat dulu ya. Infanteri, terus armadillo sama porcupine. Yang ini yang saya sering pakai. Kenapa saya sering pakai? Karena dia kelincahannya bagus lah. Terus kalau untuk yang ini, untuk grenadier atau yang bawa basoka atau bawa bom itu, dia kurang efisien. Kenapa saya kurang suka? Ini saya pakai grenadier ini kecuali kalau pasukan lawan dia mainnya full pasukan darat ya, dia nggak punya helikopter. Jadi saya bisa pakai grenadier karena itu. Karena dia lawan hanya menggunakan pasukan darat atau full pasukan laut. Kenapa saya pakai grenadier? Karena dia spesialisnya tembak pasukan darat sama pasukan laut. Kalau pasukan udara coba lihat di sini ya. Di sini nggak ada dia punya kelebihannya untuk tembak di udara, pasukan udara. Tapi kalau refill atau sniper atau infanteri ini, dia kelebihannya tembak di udara juga bisa, tembak di darat apalagi. Dan dia spesialis untuk membunuh heavy assault-nya musuh. Terus kemudian kenapa saya nggak pakai sniper? Jarang saya pakai sniper karena snipernya gerakannya lambat. Dia dia bisa sembunyi di semak-semak. Tapi kalau untuk dia lawan tank atau lawan infanteri lambat. Memang 1 kali shoot atau 2 kali tembak, 1 atau 2 kali tembak infanteri lawan bisa mati, tapi gerakannya lambat. Jadi saya kurang suka untuk menggunakan sniper. Terus untuk coyote, kenapa saya jarang pakai coyote? Karena coyote ini dia spesialis dia sebenarnya spesialis untuk tembak infanteri. Jadi kalau musuh mainnya full tank atau full helikopter, coyote nggak bakalan bisa mampu untuk menahan karena armornya masih lemah. Armornya untuk lawan pasukan alat berat atau helikopter
eh, sering hancur ya, cepat hancur. Nah, kenapa saya sering pakai armadillo? Ini armadillo ya. Karena armadillo dia lebih efisien. Pertama, dia bisa tembak di udara atau helikopter, terus dia bisa tembak di darat, terus dia bisa tembak di laut. Terus untuk kelincahannya, dia lebih lincah atau dia lebih gesit daripada kita punya Jaguar. Nah, ini Jaguar. Kenapa saya suka pakai armadillo? Karena itu satu, dia lincah. Terus kemudian untuk dia menahan damage atau menahan tembakan dari musuh itu sangat efisien. Karena dia lapisan bajanya sudah kuat lah untuk dia melawan tank-tank atau Zeus. Terus dia lincah dalam, kalau heavy assault-nya musuh kan spesialis untuk helikopter sama tank ya, dia hancurin tank. Jadi armadillo ini dia kelincahannya bagus. Terus dia tahan damage tembakannya ke musuh juga sangat efisien, sangat besar damage-nya ya. Terus armadillo ini keunggulannya dia bisa pasang ranjau. Nah, ranjau ini ada 3 jenis ranjau. Ranjau yang pertama ini ranjaunya universal. Universal itu dia bisa tembak dia bisa mengenai tank sama infanteri. Tapi kekuatan dari ledakannya itu tidak terlalu kuat. Nah, sedangkan untuk ranjau katak dia spesialis hanya untuk infanteri. Nah, kalau ranjau katak ini dia damage-nya besar, 1200. Kalau ranjau kalajengking atau yang di atas universal ini cuma hanya 1190. Nah, kemudian untuk ranjau yang ketiga, dia namanya ranjau kadal atau ranjau anti tank. Dia spesialis untuk kena tank. Kalau untuk kena infanteri atau heavy assault atau assault nggak bakalan kena, dia hanya mengenai tank. Jadi makanya saya kenapa suka menggunakan armadillo, karena armadillo keunggulannya banyak. Dia gerakannya lincah, damage terhadap musuh dia tembak ke musuhnya lincah. Terus kemudian dia tahan tembakan, dia bisa tembak di udara dan di darat, apalagi maksudnya dia bisa tembak di udara, di laut, apalagi di darat. Jadi saya lebih senang pakai armadillo. Kalau Jaguar kelemahannya ada, dia sistemnya seperti musuhnya lawan, hammer. Dia hanya bisa menembak di darat dan di laut. Dia tidak bisa tembak di udara. Jadi kalau musuhnya menggunakan helikopter atau musuhnya full helikopter, kita jangan sekali-sekali menggunakan Jaguar, karena Jaguar nggak bakalan bisa menghancuri helikopternya musuh. Nah, terus kemudian saya kenapa sukanya Porcupine. Dari pasukan darat yang saya suka Rifleman, terus Armadillo, terus Porcupine. Kenapa saya suka pakai Porcupine? Porcupine keunggulannya banyak. Dia spesialis tembak di udara. Jadi kalau musuhnya dia menggunakan full helikopter atau dia mainnya pesawat, kita punya pertahanan udara bisa, tapi bagusnya juga kita selingi dengan Porcupine. Biasa Porcupine kalau yang saya pakai itu ada 8. Jadi Porcupine dia spesialis untuk tembak di udara. Tapi kalau di darat dia spesialis untuk tembak infanteri. Karena jarak jangkauan tembaknya itu sangat jauh daripada Armadillo. Memang untuk damage di daratnya itu tidak seberapa, karena dia spesialis untuk tembak infanteri, dan dia cuma hanya pakai senapan mesin laras 3. Nah, gitu ya. Dia cuma pakai senapan mesin, bukan pakai meriam. Nah, terus kemudian untuk di udara, saya lebih suka kalau saya lihat musuh dulu. Kalau musuhnya dia gunakan full hammer atau tank level 2 di pihak biru, saya lebih suka menggunakan Dragonfly, dalam arti helikopter ya. Karena helikopter bisa menembak di darat, bisa juga tembak di udara,
tapi hammer tidak bisa tembak di udara. Itu kelemahannya hammer dari pihak musuh atau pihak biru. Nah, terus kemudian saya kalau musuhnya menggunakan pesawat, terus ada petanya ada atau di mapnya ada laut, saya lebih senang menggunakan aligator. Karena aligator ini keunggulannya dua juga. Dia bisa tembak di udara, bisa tembak di laut. Tapi untuk damage istilahnya untuk ketahanannya masih kurang. Nah, terus untuk barakuda ini dia seperti sistemnya seperti mamut. Nah, seperti mamut yang ini. Barakuda itu kapal selam ya, atau kapal level 3 di pihak resistensi atau pihak merah. Seperti dia sistemnya seperti mamut, dia pakai peluncur jarak jauh. Jadi dia pakai peluncur jarak jauh. Nah, terus kenapa saya lebih senang pakai Hawk atau pesawat tempur daripada pakai Albatros? Saya lebih senang pakai Hawk atau pesawat tempur. Dia lebih efisien tembakannya dan juga dia lebih lincah. Tapi kalau Albatros ini untuk keefisiennya ledakannya memang besar, tapi dia tidak terarah. Dia bisa ledakannya universal, tidak sama dengan Hawk. Hawk ini langsung satu kali kena target, jadi kena target. Jadi untuk teman-teman yang kenapa selalu maksudnya gini, teman-teman yang selalu tanyakan, Bang, gimana Bang caranya lawan yang mainnya full infantry? Saya udah buat konten-kontennya yang sebelumnya, silakan dilihat konten-konten saya. Itu caranya menghadapi lawan yang mainnya full infantry. Terus kemudian kalau lawannya dia mainnya full Zeus atau tank level 3 di pihak biru atau pihak lawan, kita harus menggunakan Grenadier. Kenapa Grenadier? Karena Grenadier ini dia lebih tembakannya lebih, damage-nya lebih besar daripada infanteri. Terus untuk pembangunan atau biaya produksinya tidak terlalu mahal, hanya 40. Tapi untuk Armadillo 120, untuk Grenadier hanya 40. Terus Armadillo 120. Jadi kalau musuhnya mainnya full Zeus, jangan sekali-sekali kita pakai helikopter. Kenapa? Karena Zeus dia punya dua senjata. Senjata pertama itu senjata tembak di darat dan juga senjata peluncur roket. Itu yang dia punya. Nah, jadi untuk yang kemarin tanya, Bang, gimana caranya lawan infanteri atau musuhnya lawan full infanteri, itu yang saya buat kontennya. Terus kemudian yang lawannya mainnya full Zeus, saya belum ketemu ya Bang ya. Kadang-kadang dia cuman hanya Zeusnya seberapa, terus dia kombinasikan. Zeusnya cuman hanya mungkin 6 atau 7, terus dia kombinasikan sama Fortes, terus dia kombinasikan juga sama Hammer, tambah dengan heavy assault-nya dia atau infanteri alat beratnya dia. Jadi dia nggak main secara utuh atau secara full, dia mainnya Zeus. Tapi kalau kita kalau dia seandainya kalau lawannya mainnya full Zeus, ada dua pilihan. Kita mainnya full Grenadier, terus kemudian ada pilihan kedua, kita mainnya kombinasi juga Grenadier, infanteri, Armadillo sama pesawat tempur. Nanti Grenadier, infanteri itu yang sebagai tameng bertahan, biar nanti Zeusnya nembak infanteri kita. Armadillo kita manuver untuk menembak Zeus. Terus kemudian Hawk kita akan menembak Zeus juga. Jadi kita punya pertahanannya udah bagus. Tapi kuncinya juga kita harus buat pertahanan yang istilahnya minimal harus ada menara sniper. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya sebesar-besarnya bahwa saya bukannya nggak bisa buat konten mengenai pasukan biru, tapi saya nggak mau kelemahan atau kekurangan dari pasukan merah, karena saya fokusnya main di pasukan merah. Kalau saya buka rahasia atau caranya main pasukan biru, berarti percuma saya punya istilahnya permainan selama ini. Karena apa?
teman-teman juga pasti akan merasakan. Setiap pertarungan kalau kita kalah selalu, oh gini, kenapa gini, kenapa harus gini. Pasti banyak yang kecewa, banyak yang putus asa. Kita cari jalannya gimana. Nah, kenapa saya pilih pasukan merah? Karena banyak unggulannya. Pasukan biru juga sebenarnya sih banyak. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang masih belum paham dengan penjelasan saya, silakan di komen, atau nanti buat bang, tolong buat gini yang ini, gini yang ini. Insya Allah saya kalau dapat kontennya, kalau pas perang di perang dunia ataupun mau di perang turnamen, kalau saya ketemu musuh yang seperti itu, insya Allah saya akan buat. Tapi kalau untuk yang pasukan biru, buat konten mengenai pasukan biru, sekali lagi saya mohon sebesar-besarnya, mohon maaf bahwa saya tidak akan buat, karena itu akan membuka rahasia atau kekurangan dari pihak merah. Jadi buat teman-teman atau subscriber saya yang permintaan saya untuk buat konten biru, saya mohon maaf ya bang ya. Jadi kita harus saling pengertian, kita harus menjaga kekompakan. Jangan sampai gara-gara nggak buat konten gini, nanti komen-komen berikutnya nggak mendukung tapi malah mencela atau menghina. Jadi saya mohon pengertiannya dari teman-teman semuanya, untuk pengertian bahwa saya nggak akan buka kelemahan daripada tim merah. Jadi sebelumnya saya minta maaf, dan semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu ya buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.